Ini cukup nggak kira-kira kalau menurut Bapak 2 jam? Kayaknya nggak cukup, yakin tidak cukup. Teman-teman kamu tahu 4 sampai 6 jam pembelajaran. Nah, jadi yang saya katakan tadi, konsep matematika itu sama. Tujuan pembelajaran itu tidak sedikit. Jadi ada 3 kata kerja, memahami, menggunakan juga ya. Ada 2, ada 5, ada 3 konsep. 3 kali 3 itu minimal sudah ada 9 indikator yang harus dinilai nantinya. Belum data itu nanti data tunggal, data berkelompok. Jadi bisa sampai 9 kali 2, 18 indikator soal yang bisa dibuat. Ya. Jadi setelah muncul dan yakin akan banyaknya waktu, monggo iki materi ini ada di kelas 1, kelanjutannya nanti ada di kelas 2, materi data dan analisis data. Analisis apa analisa yang benar, Pak? Guru bahasa Indonesia. Analisis apa analisa? Analisis Pak. Ya baku. Saya tadi kok tulisannya analisa. Seingat saya Analisa minyak. Analisis data dan bahasa Indonesia. Ya. Jadi setelah ketemu misalkan ini 6, nanti pas enggak? Setelah ditotal dengan alokasi waktu 5 kali matematika 5 atau 4? 5 kali 36 Pak. Karena standarnya kita pakai 36 minggu per tahun. Ya, 36 minggu per tahun. Kalau 1 semester berarti 8 pusat-pusat bantuan. Karena belajar itu tidak harus melalui tatap muka semacam ini, tapi juga bisa online atau bisa kita belajar melalui situs-situs pembelajaran di era kurikulum Merdeka yang sudah dibuka, Merdeka Belajar. Presentasinya ada, saya kira cukup. Kita break terlebih dahulu. Setelah ini kita langsung materi modul atau ada kelompok lain yang ingin menyampaikan? Kelompok lain ya, materi. Ini sudah materi modul. Nanti biar bisa ditambah dengan asesmennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat berapa setengah jam ya? Jam 10 sampai 10.30. Syuting ambian. Mulai temu cewek datang udah masuk tenang, kan sih pada budi. Materi pembelajaran, rencana asesmen dan seterusnya. Bagian 2 langkah-langkah pembelajarannya. Jadi ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Terus ada juga profil pelajar Pancasila yang kamu ambil di sananya bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan mandiri yang kami ambil. Urutan kegiatan pembelajaran sudah seperti biasa. Untuk bisa mengajukan IKM di madrasah Bapak Ibu monggo. Jadi tidak harus negeri. Negeri memang menjadi piloting, Bapak Ibu bisa berjalan ke sana untuk mengikuti, untuk melihat bagaimana bentuk DP, ADP, proyeknya seperti apa, KUSP-nya seperti apa. Juga Bapak Ibu bisa melihat di internet. Karena kalau melaksanakan kurikulum Merdeka sebelum tahun 2024, maka wajib memperoleh restu dari kementerian. Sebentar Bapak Ibu ya. Apa
Apa dua-dua? Jangan makan Pak Habib ini. Tangannya Pak Habib itu. Arek semejar Duratos jadi. Larang senang bre. Duratos. Ini ada di ujung juri ini Duratos. Ada ya? Kurikulum merdeka. Duratos. Duratos. Komat. Hei, gede bocah. Apa? Dia mau ngejar Duratos. Gua ngeri karena kayak gini. Abang Abdul. Tarian Korea Raja Diri. Segitiga. Yang satu lingkaran, yang satu segitiga. Untuk kacamatanya sama yang Pak Habib. Yang susah kalau bersamaan nih nanti. Satu lingkaran, yang satu segitiga. Rasakan. Sekarang saya hitung mulai bersamaan. 1, 2, 3, 4. Karya satu set kan ya. Tapi kalau dengan apa itu menjadi jauh lebih sulit. Kanan. Dengan jurus pendekar Raja Wali. Pendekar apa bang? Raja Wali. Yoko. Ini Lung. Lung. Itu. Alur tujuan pembelajarannya. Kemudian kita buat ini cocok jadi satu unit. Ini di bawahnya unit kedua untuk kelas 7, di bawahnya unit ketiga untuk kelas 7. Jadi dikasih kode 7.1, 7.2 pembelajaran matematika, modul matematika 7.1, modul fikih 7.1. Berarti itu modul pertama untuk fikih di kelas 7. Setelah dibagi menjadi unit-unit, sekarang gilirannya membuat RPP, kumpulan RPP plus namanya disebut modul ajar. Ya, modul ajar adalah sejumlah alat dan sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk pembelajaran. Jadi modul ajar. Di situ ada alur tujuan pembelajaran, ada CP yang ingin dicapai, ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui kegiatan kurikuler. Ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai jelas melalui
di sini ada yang dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Jadi untuk melihat modul apa yang paling cocok untuk modul ini, capaian P5RA apa, dimensi apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini, bisa lihat dari materinya, bisa juga Deraman gila. Makanya Pak Habib itu. KSM, kompetisi sains madrasah. Refleksi peserta didik dan guru melakukan refleksi. Menarikkan anak-anak, pernah tidak kita belajar? Anak-anak senang tidak pola pembelajaran kita hari ini? Pernah tidak bicara begitu? Dianggap saja senang, gitu ya. Padahal mereka tidak yakin. Coba kalau kita membuat pernyataan buta, suruh anak-anak membuat pernyataan tentang pembelajaran hari ini dalam lampiran, gak usah dikasih nama, itu akan lebih objektif. Mereka akan senang dan kita bisa merefleksi pembelajaran senang. Biasanya kalau guru matematika, Pak, ngajarnya terlalu cepat, Pak, pembelajarannya kurang menarik, Pak, mbok senyum, Pak, oh, di tengah-tengah pembelajaran. Kalau untuk refleksi siswa, pertanyaan-pertanyaan, apakah cara yang digunakan itu sudah bagus untuk pembelajaran, menarik tidak? Itu bisa dijawab. Refleksi peserta didik dan guru. Lampiran, ada lembar kerja peserta didik LKPD. Biasanya Bapak Ibu memakai LKS. Monggo dibuat LKPD-nya sendiri. Kalau perlu bukan LKPD yang untuk menilai. Kalau LKPD untuk menilai itu lampiran dari assessment. LKPD yang diartikan di sini lembar kegiatan peserta didik itu juga berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai pembelajaran. Tambah 3 dan seterusnya, tambah 99 tambah 100. Ayo, jangan guru matematika yang jawab. Berapa, Pak? Guru agama boleh? Anggap saja siswa sanawiyah. Berapa jumlahnya? Nah ini, jadi kalau kita, nah ini yang dinamakan tadi pertanyaan bermakna itu begitu. Itu panggil kan, ngomongnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1 juta. Tapi anak-anak, yakinlah setelah pembelajaran kali ini, anak-anak akan bisa menghitung hanya dalam waktu 5 detik berapa hasil penjumlahan. 1 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 999. Berapa jumlahnya? 5 detik dijamin setelah pembelajaran ini kamu bisa. Itu namanya soal yang bermakna. Wah, demikian teman-teman. Makanya digengah kalian adik-adikku menengah menjumlahkan dengan cepat. Jadi mereka buat mereka tertarik terlebih dahulu. Caranya apa? Kasih pertanyaan yang bisa, kalau perlu sampai 1000. Nah, katakan 100 gitu. Berapa, Pak? Sudah ketemu? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 sampai 99 tambah 100 berapa? Lupa rumusnya. Setelah ini Bapak yakin walaupun guru PAI bisa menjumlahkan dalam waktu 5 detik. 1 ditambah 3 tambah 7 sampai 99. Pasti 99 ditambah 1 berapa? 100 kali banyaknya bilangan. Kalau yang diambil ganjil, yang genap dihilangkan, banyaknya bilangan yang dijumlahkan kan tinggal separuhnya. 50, setengahnya 50 berapa? 25 kali 100, 2500. Pasti benar, tidak mungkin salah. Insya Allah. Kan gampang ya. Jadi mampulah mendidik siswa itu sedemikian hingga menarik untuk belajar matematika.
ngajar matematika full mulai kelas 1 alia, saya lanjutkan di kelas 2, saya lanjutkan di kelas 3. Mereka itu saya optimis. Dan alhamdulillah dari anak IPA yang jumlahnya hanya 16 itu hampir semuanya diterima di perguruan tinggi negeri. Dan 9 diantaranya memilih fakultas matematika. Gara-gara. Iya. Sampai sekarang banyak yang sekarang dari pegawai negeri menjadi guru matematika. Bahkan ada instruktur nasional matematika, MTS kalau Bapak Ibu kenal yang di KSM, Bu Zaimatu. Bu Zaimatu. Jadi buat agar pembelajaran itu menjadi menarik. Oke lah, persiapan pembelajarannya memang perlu kan ya. Jadi kita harus mikir apa ya yang buat menarik. Kalau tidak bisa dibuat menarik, cerita dulu. Perkalian bilangan pecahan itu sulit kan ya anak-anak. Ini penting sekali. Kalau enggak, anak-anak nanti membagi warisan nggak bisa mengalihkan dengan pecahan carok. Nanti akhirnya nanti berkelahi sesama. Nah, itu tentang pentingnya materi yang akan kita sampaikan. Jadi sampaikan dulu betapa menariknya materi. Kalau tidak menarik memang tidak pantas disusun menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi guru dan peserta didik, terutama yang bagi peserta didik. Kemudian ada glosarium. Nah, kalau dalam glosarium menyampaikan materinya. Jadi kalau misalkan sistem persamaan itu ada variabel apa, konstanta apa, ya, kemudian persamaan apa, sistem persamaan apa, dan seterusnya. Tapi diurutkan abjad sehingga istilah-istilah yang digunakan, istilah-istilah penting yang digunakan dalam pembelajaran di unit atau modul ajar. Ya. Jauh berbeda Pak. Kalau musim dingin mereka melebihi berukutnya orang-orang atau perempuan-perempuan Islam. Ya, tapi kalau sudah musim panas, Bapak Ibu pasti ketika melihat akan segera memalingkan pandangannya. Cara berpakaian waktu sekolah juga begitu. Kalau musim dingin roknya agak panjang, tapi kalau musim ada setiap hari Rabu di Australia itu ada pakaian bebas. Dan ketika memakai pakaian bebas tidak berseragam mereka harus bayar. Tidak ada waktu semacam itu. Misalkan ini ada proses fotosintesis menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia untuk dipahami. Karena kalau enggak kita tidak bisa menjaga lingkungan itu tetap hijau. Itu ada pemahaman bagaimana. Ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik seperti saya tadi, pertanyaan pemantik, ayo kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1 juta bisa enggak menjumlahkan? Atau yang ganjil saja 1 tambah 3 tambah bla 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 sampai 1 juta, di bawah 1 juta yaitu 990.999. Bisa tidak menjumlahkan? Ngomongnya suwe apalagi menjumlahkan. Nah nanti anak-anak akan bisa ini menjumlahkan ini dalam waktu kurang dari 5 detik dalam bentuk perkalian yang berapa kali berapa. Apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik untuk dibaca? Misalkan di guru, apa yang membuat cerpen itu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa? Pertanyaan pemantik itu tidak harus berupa pertanyaan, bisa berupa gambar untuk diamati oleh anak sehingga selama mengamati itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ada gambar pojok kota Jember pada tahun 65. Kemudian ada pojok kota Jember di tempat yang sama pada tahun 2022. Itu ceritanya guru IPS mau bercerita tentang sejarah waktu dan tempat itu ya Pak. Wah, itu pokoknya materi itulah ada di dalam IPS itu kalau tidak salah.
Nah itu tidak perlu diwujudkan dalam pertanyaan, tapi kalau mau monggo amati itu dan timbulkan pertanyaan. Apa yang menyebabkan manusia itu harus berubah? Kok lihat pojok kota Jember di sebelah alun-alun sebelah barat itu aslinya begini, sekarang kok begini. Nah itu ya. Itu pemantik, pertanyaan pemantik. Dan monggo disebutkan di kira-kira pertanyaan pemantik yang membuat anak menjadi tergelitik untuk melakukan eksplorasi, untuk belajar lebih jauh dengan materi yang kita buat. Ada materi tentang surat, gawe surat nang pacare kok pakai nomor kemudian ditunjukkan gitu. Misalkan bahasanya bahasa yang, nah ini apa yang lucu, nah jenis-jenis nanti untuk belajar tentang jenis-jenis surat. Bahasanya, atau ada tunjukkan surat lamaran kerja tapi bahasanya seperti bahasa orang pacaran gitu, dari segi kebahasaan tidak cocok. Nah, supaya mereka tertarik untuk bisa membuat surat lamaran kerja dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik. Betapa memantik pertanyaan, betapa pentingnya materi. Pakai apa langkah pembelajaran yang lama itu? Pakai, kalau RPP yang lama pakai, RPP yang terbaru pakai TKP dulu ya, 313 ya. Tujuan, kegiatan, nah ini langsung di kegiatan. Dan apa? Penilaian. Ini di kegiatannya. Assessment. Assessment ini bisa saja assessment diagnostik, tapi assessment diagnostik itu kalau non kognitif itu sebaiknya dilakukan sekali saja dalam 1 tahun atau 1 semester. Jangan setiap kali melakukan assessment diagnostis non kognitif, cukup sekali. Saya punya aplikasi, nanti saya kirimkan via WA, saya cari dulu aplikasi untuk mengenal modalitas belajar anak. Jadi anak itu ditanya dalam bentuk Excel, kemudian tinggal centang, nanti anak akan muncul modalitas belajar itu yang seperti kemarin ada auditory, visual, kinestetik, dan taktil. Nanti anak cenderung kemana grafiknya itu, jadi ada 4 gitu. Nah itu nanti Bapak Ibu akan tahu. Dan itu cukup sekali, jangan setiap kali mau masuk disuruh. Kan itu tidak akan berubah selama mungkin 1 tahun ya. Bisa jadi berubah kita periode-periode yang cukup lama. Tidak mungkin terjadi revolusi, pasti evolusi. Nah, yang sangat disarankan asesmen di sini adalah asesmen yang dalam bentuk sumatif. Sumatif di akhir capaian pembelajaran, di akhir tujuan pembelajaran. Kalau sumatif di apa? Di akhir satuan waktu, misalkan semester, ya tentunya akan budgeting. Pengayaan dan remedi, apa yang setelah tahu ada sumatif tiap capaian tiap tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran. Apa yang terjadi kalau anak itu setara dengan penilaian KKM sekarang menjadi KKTP? Kalau setara biarkan saja dia berlanjut ke yang berikutnya. Kalau dia di bawah KKTP maka dia harus melakukan remedi dan seterusnya, sama saja dengan yang model dulu. Lembar kerja peserta didik seperti yang pernah saya terangkan. Lembar kerja peserta didik yang ditujukan kepada peserta didik bukan untuk guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Lembar kerja bisa peserta didik itu bisa berarti memang penilaian untuk sumatif berarti, atau kegiatan kerja itu kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan konsep melalui generalisasi. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini saya kira mudah, karena walaupun kita di kurmer materinya kan kita bisa melihat kurtilas Pak ya. Baca materinya kita copy untuk bahan bacaan anak-anak.
saya sering mengatakan tengok urutan-urutan materi kelas 7, 8, 9 itu di kurikulum kurtilasnya, karena sudah banyak buku guru maupun buku siswanya. Bahan modul 1 dengan modul yang lain biasanya dibuat sama, itu enaknya pakai copy paste. Orang Jawa mengatakan pakai copy paste. Nah, kalau di matematika itu bisa saja semacam ini modul ajarnya ya. Tapi kalau tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Nama madrasah, fase, kelas, elemen atau topik yang diajarkan. Kata kunci aljabar, operasi bentuk aljabar, penjumlahan aljabar, pengulangan dan seterusnya. Berapa kali itu, kemudian sebutkan sarana dan prasarana. Karakteristik peserta didik adalah siswa. Nah, ini kurang benar kalau ini profil pelajar Pancasila yang di itu adalah ini kerjasama dan bernalar, menalar dan menganalisis. Kalimatnya ini tidak saya rubah dari pedoman yang sudah dibuat, jadi kita tinggal copy paste saja. Ini namanya elemen kerjasama. Subnya adalah menyelaraskan tindakan sendiri dan tindakan orang lain. Menalar dan menganalisis adalah menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil suatu simpulan atau keputusan. Kompetensi awalnya, nah dia harus mengoperasikan bilangan bulat. Mengoperasikan ini kompetensi awal yang harus dia mengenal sifat komutatif, distributif dan asosiatif. Ini harus dikenalkan terlebih dahulu. Melalui apa? Tes diagnostik kognitif. Pertemuan kedua tidak perlu ada asesmen formatif, tidak apa-apa. Nanti di akhir pertemuan kedua baru ada. Silakan lihat keluasan dan kedalaman materinya. Atau di setiap pertemuan dibuat asesmen akhir pembelajaran. File ini ada kok Pak di apa LK ya. Lampiran bahan bacaan guru jika tidak sama, pertemuan ke-1 apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa dan seterusnya. Tapi kalau sama tidak usah disebutkan. Ini yang dipakai di seluruh pertemuan ya materi ini apa saja gitu, nggak apa-apa. Glosarium, misalkan tentang persamaan itu apa? Lihat di bahasa. Ini bahasanya harus bahasa matematik, bukan persamaan kita ngambil dari kamus besar. Atau kalau pakai kamus besar tidak apa-apa. Tapi kemudian persamaan dalam bahasa matematika, pertidaksamaan, apa itu konstanta, variabel, koefisien, pokoknya istilah-istilah yang dipakai di dalam kegiatan pembelajaran. Diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi itu sama dengan RPP tapi plus-plusnya. Plus-plusnya itu ada pertanyaan pemantik, ada manfaat, kemudian apa? Ada materi prasyarat, ya kan ya? Ada glosarium. Monggo, halo. Barangkali kelompok agama yang saya inginkan mencoba untuk, nah, disesuaikan dengan ini Pak. Halo, nah ini dimensi beriman dan bertakwa, jangan ditulis beriman dan bertakwa, tapi pilihlah di fase D. Nah ini elemen berakhlak, beragama, memahami kehadiran Tuhan dan sebagainya, misalkan begitu. Ini yang di copy paste di sana. Cukup 1 atau 2 saja, atau nah elemen atau dimensi yang lain, berkebinekaan global, bisa enggak? Mungkin enggak di situ. Kalau mungkin cari elemen dan sub elemennya,
mendalami budaya dan identitas budaya. Untuk fase C, kelas 3, fase D itu memahami perubahan budaya seiring waktu sesuai dengan konteks. Jadi ambilkan di situ karena ini disebut dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah sayangnya sekali lagi Kementerian Agama belum membuat dimensinya, atau memang kita mengekor saja, kan kita itu satu atap yang mengekor saja dengan yang ada di dinas pendidikan. Kalau mengekor ya ini SK dari SKAP nomor 009 tentang dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi ngambilnya dari situ Pak ya, sehingga nanti kita tidak terlalu jauh membuat sendiri gitu ya. Tapi kalau seandainya membuat sendiri dengan alasan lebih penting atau nambahi sikapnya bukan hanya 5 sub elemennya, saya bisa membuat lebih banyak lagi. Iya ya, enggak muncul semua ternyata ya. Ada dari sini hilang. Itu sudah dibuat semuanya sini sesuai dengan dimensinya dan sesuai dengan elemen serta sub elemennya. Sudah, kita lanjut. Monggo masukannya yang lain. Profil pelajar. Sarana prasarana, alat dan bahan yang diperlukan. Kalau tadi hanya sarana dan prasarana, ini ditambah alat dan bahan yang diperlukan. Ada pertanyaan kan pakai aplikasi Zoom. Katanya tadi moda pembelajarannya moda tatap muka. Ya kalau aplikasi misalkan di Google Drive untuk anak mendownload sesuatu mungkin ya Pak Hafid, apakah ada ini model blended sehingga perlu aplikasi Zoom? Tidak ya? Ini ada kontrak belajar di bagian awal ya. Target peserta didik adalah reguler. Kemudian ada CB, siswa cerdas istimewa, berbakat istimewa. CB itu masuk anak berkebutuhan khusus apa enggak? CB itu anak berkebutuhan khusus apa enggak? Iya. Jadi jangan diartikan bahwa CB itu bukan anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena anak cerdas itu sama tidak normalnya dengan anak yang sangat tidak cerdas. Sama tidak normalnya. Dan dalam perilaku oleh orang yang dengan intelijensi 90 ke atas. Nah, cuman masalahnya dikatakan berkebutuhan khusus. Kenapa? Anak ini loh Pak belum diajari oleh gurunya loh, sudah pernah membacanya dan sudah bisa. Dia berarti berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak yang sebelah sini berkebutuhan khusus, masih sing ngajar profesor sampai talent. Jadi berkebutuhan khusus itu bisa dua. Tapi kalau CB itu jelas yang ada di jadi berkebutuhan khusus. Jadi Bapak, aduh maaf Pak, Bapak tidak normal. Jangan marah. Semoga tidak normalnya tidak normal di sebelah kanan. Yaitu kalau di tes intelijensinya itu di atas 140. Di bawahnya 130 sampai 140 ini sangat cerdas, ini luar biasa. Kalau di sini apa? Debil, imbecil, idiot ada di sini. Ya. Jadi dan Bapak Ibu sehingga di kalangan pesantren itu ada semacam apa ya? Ada semacam makalah dan tidak disepakati bersama bahwa calon kiai besar itu biasanya ada jadab di sini gitu ya. Bukan jadab, tapi perilakunya tidak normal. Karena apa? Karena kecerdasannya ini yang tidak bisa diterima oleh orang. Iya, lihat Newton. Newton itu kelas 5 ke kelas 6 tidak naik Pak.
Thomas Alva Edison, orang-orang brilian itu kelas 5 ke kelas 6, 4 ke 5 itu malah tidak naik Thomas Alva Edison. Ya. Leibniz juga begitu. Kenapa? Karena bukan siswanya yang tidak bisa, gurunya yang kurang pinter ngajar siswa yang berkebutuhan khusus atau sipil. Dan perilakunya juga istimewa. Hanya sekitar 20 atau 30%. Yang lain apa? Dia lompat jendela, belajar sendiri di perpustakaan kota. Gurunya tidak tahu. Asal bapak ibu saya itu pernah membaca foto dari rapotnya Newton ketika kelas 5 tidak naik ke kelas 6. Apa istilahnya ketua guru itu apa? Guru yang biasanya ngasih rapot itu wali kelasnya perempuan, Margaret namanya. Wali kelasnya perempuan itu ditulis pesan dan ditulis begini Pak dalam bahasa Indonesia. Anak ini kelak tidak akan jadi apa-apa. Newton. Saya membaca sendiri dengan mata kepala saya. Karena di perpustakaan di Melbourne itu ada sebuah chip yang bisa diputar ceklek ini diperbesar, ditaruh di layar untuk melihat. Ternyata ada rapot Newton. Itu perhatian betul buat kita sebagai seorang guru. Jangan memberi kesan negatif terhadap anak didik. Bodoh-bodohnya jangan lupa teruskan perjuangan kamu. Ingat, setiap anak itu punya keistimewaannya, punya spesifikasi hidup sendiri sendiri. Kok endas matematika gak endas kita. Siapa ngerti bener jadi yai, bener dia ilmuwan. Jadi jangan heran Pak, anak berkebutuhan khusus itu sama nyelenehnya dengan anak berkebutuhan khusus yang pinter dicoba kalau tidak percaya. Biasanya tambah nuakal kalau kita tidak kasih tugas-tugas pengayaan, harus dikasih. Kenapa? Karena dia selesai lebih dulu ketika teman masih belajar karena dia bisa kasih tugas lebih dulu. Siapkan dia untuk mengikuti SPM buat anak yang tipikal anak normal. Tapi anak-anak normal ini dengan cara biasa itu juga bisa menjadi anak super ketika dia memperoleh pembelajaran dengan teknik dan metode yang benar. Yakin yang dikatakan oleh Profesor Johan Suja ini tidak ada anak yang tidak punya keistimewaan. Setiap manusia terlahir dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Lebih cepat dia mengetahui kelebihannya, keunikannya, maka dia akan lebih cepat, lebih profesional. Metode dan modelnya dijadikan satu saja Pak, tidak apa-apa biar nyebutnya lebih enak gitu ya. Monggo, kalau dijadikan begini juga materinya, sumber pembelajaran utama, materi dan sumber pembelajaran. Ya, kalau di bawah tadi ada daftar pustaka tidak yang akan didapat? Kalau ada, monggo sumber pembelajarannya itu di copy Pak. Tapi ini sudah membuat ngambil dari mana? Ini apakah ini membuat sendiri atau ngambil Pak Habib? Menyusun sendiri. Kalau menyusun sendiri tidak usah disebut itunya tidak apa-apa. Tapi kalau ngambil mohon di declare bahwa ini diambil dari buku apa gitu ya, agar tidak mengurangi hak cipta. Makanya di sini nanti harus muncul daftar pustaka di bagian akhir supaya kita tidak salah kalau copy paste karena punya ada daftar pustaka diambil dari mana. Halo, ada yang lain? Jadi ini tadi jamnya 6 dalam 3 pertemuan masing-masing 2 JP. Saya tidak akan melihat ini bagaimana bentuk kegiatan pembelajarannya, silahkan antum alamu bi umurikum. Ayo berdiri. Oke, kita mulai, siap-siap. Perhatikan gerakannya. Goyang. Gerakan tangan.
Coba ulangi, perhatikan. Kendala goyang. Ayo. Dan ini kendala. Habis balik ya. Apa yang ngatur mundur? Balik asal makun. Habis balik. Kepala sekolahnya. Tangannya nggak boleh begini ya. Wah, bisa ya? Sa kalau itu. Udah, berdoa. Tenang. Bilang, Pak. Dua. Ayo, kau cepat Pak. Abang. Ya. Mana hidung Pengen dong. Bisa gitu. Oh, boleh. Bola. Yang kepala ini Kosong. Oh, saya kira ini kosong semua. Tidak boleh ini ikut. Saya kira ini. Ini muta. Balik. Ini tepuk-tepuk, ini muta. Enak bebek-bebekan itu. Aduh, aneh. Yang atas tepuk. Pengen dong, Pak, kok geger. Ada orang sampai meniren, sampai ngoceh nggak jalan, ini kenapa kok hasilnya masih belum bagus? Coba dinilai. Saya nggak seneng Pak, model pembelajaran lama sekali waktu diajak keluar. Nah itu refleksi pembelajaran semacam itu supaya hasilnya maksimal. Itu asesmennya disebut dengan asesmen formatif atau yang disebut dengan assessment as learning atau assessment for learning. Tapi kalau sumatif itu jelas assessment of, ini assessment of learning, ini assessment for learning atau assessment as learning. Jadi ini for dan as itu ada di formatif, sementara di sumatif itu pasti of. Assessment of, jadi menilai hasil pembelajaran, menilai pembelajaran. Kalau as learning berarti penilaian itu sebagai bagian dari pembelajaran. Karena ada yang mengatakan learning and assessment process is like a piece of coin. Jadi pembelajaran dan penilaian itu seperti dua sisi mata uang. Walaupun berbeda arah, tapi dia sebenarnya satu kesatuan. Artinya apa? Ya kalau kita menilai, kita pembelajaran dengan cara itu, maka penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pengawas bina KKM MTS Negeri 2 Jember, yang kami hormati Ketua KKM Ibu Nuralia, yang kami hormati Wakil Ketua KKM Bapak Haji Walidi, segenap pengurus, panitia, dan Bapak Ibu Dewan Guru KKM MTS Negeri 2 Jember Hafizahullah. Untuk lebih berkahnya acara seremonial ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pengarahan sekaligus RTM atau rencana tindak lanjut dari pelatihan ini kepada Ibu Pengawas Bina
KKM MTs Negeri 2 Jember, Ibu Rizbinatin MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Haji Holili. Pengurus KKM MTs Negeri 2 Jember beserta Bapak Ibu segenap Dewan Guru, guru sertifikasi se-KKM MTs Negeri 2 Jember yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur sekali pada kesempatan hari ini. Ini adalah merupakan hari kedua sekaligus penutupan BIMTEK IKM sebagai bentuk implementasi dari KMA 347 tahun 2022. Alhamdulillah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, BIMTEK IKM akan berikutnya, kan begitu. Ya, kalau BIMTEK itu artinya kan kita mengikuti kegiatan itu secara personal. Kalau saya bertanya, kemanfaatan itu untuk siapa? Nilai manfaatnya itu loh, yang langsung itu impact-nya kepada siapa? Kalau dengan yang ikut begitu, ya kepada diri sendiri kan, secara personal. Mana impact-nya itu yang jenengan berikan untuk lembaga? Kan belum. Nah, untuk itulah harapan kita, harapan kami ya, kegiatan ini punya nilai. Nah, makanya kan dari judulnya aja implementasi. Kalau implementasi berarti apa? Substansinya itu adalah nanti bagaimana jenengan setelah mengikuti kegiatan BIMTEK ini punya nilai lebih di situ. Nah, implementasinya jenengan selaku kepala madrasah itu bagaimana? Tugasnya kepala madrasah di lembaga itu apa? Kaitannya dengan kurikulum yang baru ini. Kemudian kalau sebagai guru, tugas tambahannya, kalau sebagai wakakur, apa nanti yang jenengan mau lakukan? Kaitannya dengan kurikulum merdeka. Apalagi kepada guru. Ya. Guru itu adalah orang yang paling apa? Kalau di apa kurikulum itu, yes, meskipun kalau kita katakan itu apa ya? Kita itu kan mesti itu Bapak Ibu ya, ada influence atau pengaruhnya itu terhadap kondisi sosial ekonomi ya, itu pasti. Sosial politik, sorry. Ya apalagi kita nanti 2024 itu kan bakalan ramai kan itu. Ya itu pasti itu nanti itu sedikit banyak punya pengaruh ya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Itu pasti ya. Kita kritis. Yang penting bagi kita itu adalah bagaimana kita membangun mindset kita. Kenapa? Karena guru itu adalah orang yang paling terdepan, yang paling apa? Terdampak langsung terhadap pelaksanaannya kurikulum. Bukan camat loh ya. Jenengan yang paling banyak berhubungan dengan siswa itu siapa? Yang ngajar itu anak-anak itu nanti siapa? Ya, kan gurunya, bukan kepala madrasah. Ya, artinya apapun itu, kurikulum itu berubah bagaimana? Kalau guru sebagai pelaksana kurikulum itu pakun. Bahasa Maduranya itu apa ya? Pakun. Ya, betul ya, pakun ya. Nah, kalau jenengan itu masih tetap seperti itu, apa artinya kurikulum merdeka? Ya, gak ngaruh berarti. Ya, nonsen. Ya. Kalau jenengan cara ngajarnya itu saya tetap aja wis ngono-ngono iku wae. Tapi saya kira di RTS 2 enggak kok. KKM RTS 2 ya. Ya, saya yakin lah jenengan itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan apresiasi sekali buat panjenengan. Loh saya ngomongnya kok gitu ya. Sebentar lihat catatan dulu KPA-nya. Kok langsung ke situ. Nah, kan kalau tidak dilihat, nah ini saya stabilo. Terima kasih dulu. Sebentar, ya. Jadi kembali ke sini ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua KKM beserta segenap pengurus dan juga panitia.
Jadi kegiatan ini pastinya tidak akan pernah terlaksana tanpa kerja keras panitia untuk mewujudkan kegiatan ini. Ya, tepuk tangan dan aplaus buat panitia. Dan juga kemudian yang itu saya acungi jempol dan apresiasi yang luar biasa buat tim IT-nya. Ya, kan di hotel Semarang 1 nggak ada kan? Ya, nggak tripod dipasang di sini tuh nggak ada. Ya, sekarang itu kita sudah punya tim IT. Ya, ada tim IT. Beri jempol. Jadi itu menunjukkan kalau KKN MTS 2 itu lengkap, luar biasa. Jenengan itu SDM yang luar biasa. Kepala madrasahnya itu hebat-hebat, kemudian gurunya itu juga luar biasa. Iya. Oh, saya kan ada kalau dengan 25 kamar itu cukup mengenal ya, alhamdulillah cukup tahu lah profilnya itu. Ya, jadi cukup terekam dengan baik di memori saya karena kan saya cukup lama sudah di KKM MTS 2 itu ya. Jadi terekam dengan baik lah profilnya itu seperti apa. Dan saya bersyukur bisa mengenal panjenengan semuanya. Dan kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi kegiatan di KKM kita. Utamanya itu kegiatan MGMP. Ya. Kalau MGMP di KKM kita itu nggak vakum loh. 2021 itu tidak vakum. Ya, justru kalau di KKM di induknya itu kan tidak ada keterlibatan kan di situ, tetapi kalau di 2021 bahkan ada yang sudah menghasilkan apa itu produk kan di 2021 itu panjenengan semuanya berhasil membuat yang namanya itu apa soal ujian akhir madrasah ya. Nah ya di situ kemudian terlibat yang namanya itu guru-guru MTS Negeri 2 Jember. Nah, akhirnya yang hadir itu bahkan nggak satu itu bisa sampai 3 orang kan di setiap mapel itu ya. Ya betul seperti itu kan. Nah, jadi saya terima kasih sekali ya, kepada Bu Al ya, itu cukup luar biasa supportnya kepada organisasi kita. Ya pastinya kan itulah ya, arti penting itu sinergi. Kerjasama yang positif itu antara stakeholder itu begitu. Ya, jadi kalau kita kemudian diwadahi, akhirnya kan guru-guru itu bisa berkembang dengan lebih baik kan. Ya, jadi akhirnya kita itu bisa bersinergi secara positif. Nah, itu nih. Jadi Bapak Ibu perlu untuk diketahui kegiatan workshop itu adalah merupakan salah satu implementasi dari PMA nomor 38 tahun 2018 tentang PKP guru. Di mana di situ kan ada 3 komponen. 1, unsurnya itu apa? Ada 3 unsur. 1 itu adalah pengembangan diri, kemudian yang kedua itu karya inovatif, dan yang ketiga itu adalah publikasi ilmiah. Pengembangan diri itu bisa dilakukan dengan 2 cara. 1, melewati ya seperti ini, namanya forum-forum ilmiah. Jadi contohnya lewat workshop, BIMTEK, diklat, itu namanya forum ilmiah. Kemudian yang kedua lewat apa? Organisasi profesi seperti MGMP. Nah itu termasuk forum kita melakukan pengembangan diri. Kemudian yang kedua karya inovatif, dan yang ketiga publikasi ilmiah. Contoh publikasi ilmiah itu kalau guru itu, nah kalau di MTS 2 itu apa buat? Menghasilkan karya kemarin. Publikasi ilmiah itu lebih kepada karya-karya ilmiah Bapak Ibu. Contohnya penelitian tindakan kelas dan lain-lain. Apalagi kalau untuk yang guru negeri itu wajib. Ya, jadi nanti itu bisa dimasukkan menjadi angka kredit gitu. Kalau guru swasta itu ya karena kita tidak ada tuntutan, dengan kan tidak dituntut, tidak wajib itu membuat. Ya, sehingga akhirnya ya tidak membuat. Kan begitu. Tapi kalau guru-guru negeri itu dengan terpaksa harus membuat karena wajib hukumnya, kan begitu. Kemudian kalau karya inovatif, Bapak Ibu, di KKN kita itu ada loh yang menghasilkan karya inovatif. Sebentar itu, Mapel IPS, mana itu koordinatornya itu, Mapel IPS? Pak Fitroni ya, nggak ada Pak Fitroni itu. Ada tadi. Oh ada ya tadi ya. Ya.
MGMP IPS itu kan menghasilkan flyer, ya flyer itu loh. Flyer itu termasuk karya inovatif. Canva itu kan medianya, Bu. Kalau yang jadi hasilnya itu namanya flyer. Kalau Canva itu kan medianya, bikin flyer pakai Canva, kan begitu. Ya, Canva itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis, kan gitu ya. Selamat buat Bapak Ibu guru MGMP IPS. Itu karya inovatif. Nah, pertanyaan saya, jenengan sudah belum mendokumentasikan karya inovatifnya jenengan? Ya, kadang-kadang kan belum ya. Bahkan itu sudah membuat undangan, itu pakai flyer. Itu kan merupakan hasil karya inovatifnya. Nah, kemudian ada lagi MGMP IPA. Apa itu inovasi-inovasinya? Halo, MGMP IPA itu kemarin melakukan output. Kegiatan itu bertambah semakin semarak, semakin menggairahkan itu setelah hadirnya Ibu Ketua KKN. Apalagi kemudian ya di situ kemudian terlibat yang namanya itu guru-guru MTS Negeri 2 Jember. Nah, akhirnya yang hadir itu bahkan nggak satu, itu bisa sampai 3 orang kan di setiap mapel itu, ya betul seperti itu kan. Nah, jadi saya terima kasih sekali kepada Bu Al, itu cukup luar biasa supportnya kepada organisasi kita. Ya, pastinya kan itulah ya, arti penting itu sinergi, kerjasama yang positif itu antara stakeholder itu begitu. Ya, jadi kalau kita kemudian diwadahi, akhirnya kan guru-guru itu bisa berkembang dengan lebih baik kan. Ya, jadi akhirnya kita itu bisa bersinergi secara positif. Kita secara profesional tanda tangan dan nanti dijawab sendiri dah, disimpan dalam hati itu. Nah, ini kan pastinya forum seperti ini merupakan bagian dari kegiatan kita untuk mengembangkan profesi kita, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya apa lagi ya? Saya lihat KPM dulu. Oh, tadi ada pesan dari Bapak ini, Wakil Ketua KKN. Perlu untuk diketahui nih Bapak Ibu, kegiatan kepengawasan kita atau kegiatan di lembaga itu bulan Oktober November itu cukup padat. Oktober itu adalah PKG. Pertanyaan saya, sudahkah jenengan semua di PKG sama kepala madrasah? Mumpung ada bapak-bapak kamat wis di sini ya. Ayo jawab. Jawab jujur. Dan apa belum? Nanti kalau misalnya sudah, tolong itu pelaporannya itu sudah saya sampaikan di grup Wakur, ya. Jadi harapan saya itu bukan dokumen base gitu loh Bu, gak ngelakoni tapi ono dokumennya. Itu wis paradigma lama, diubah lah, itu kan zamannya jahiliyah itu ya. Ya digantilah sekarang, meskipun kegiatannya sedikit itu tapi ono ini lah. Ono lah, wis pokoknya ono masih 5% ono. Jadi ojo berdokumen kok, dokumen 1%. Jadi dibalik. Kita itu menuju hal-hal itu sesuatu yang baru ya. Jadi misalnya hanya terlaksana di PKG 2 guru, oke, nggak masalah, jangan sampaikan. Kenapa hanya kok terlaksana 2 guru yang di PKG? Itu kan jadi kegiatan kita rutin setiap tahun. Ya, nanti tahun depan bisa dilaksanakan sekian, itu baru jadi ono progres. Nah, sing dapat. Jadi setelah PKG itu PKKM. Nah, itu PKKM itu nanti akan dilaksanakan karena tim ya, penilainya itu kan tim. Saya itu berkolaborasi dengan KKM MTS N10 dan tim penilai itu menyepakati di KKM MTS 10 duluan. Berarti di KKM kita itu setelah selesai di KKM MTS 10. Kemudian barusan saya itu masuk Bapak Ibu yaitu ini koordinasi dengan BADSM Provinsi Jawa Timur. Nanti akan ada pelaksanaan visitasi tahap ke-6. Kenapa itu tidak saya share di grup? Ya karena tidak ada hubungannya dengan KKM itu. Ya, nanti daripada gridu ya disimpan aja dan filenya itu. Jadi
Ya kadang-kadang itu nanti banyak pertanyaan begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan KKM kita, ya wes lah lewat. Tidak ada, saya hanya menginfokan saja nanti itu tanggal 17 sampai 27. Dengan demikian saya kegiatan itu off itu sudah otomatis. Ya, bulan Oktober Pak Eko. Tanggal 17 sampai 27. Ya. Nah, kalau untuk BKKM-nya itu nanti kan ada kesepakatan Pak Eko dengan Pak Oleh nanti. Iya, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Insya Allah nanti ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik begitu saja ya. Ya. Kalau untuk kegiatannya biasanya alhamdulillah jenengan itu apa ya bisa mengikuti dengan baik. Biasanya kalau saya lakukan daring itu responnya jenengan itu luar biasa. Jadi laporan itu tetap diberikan. Ya. Ya mohon maaf kemudian kalau saya juga tidak bisa hadir di tempatnya jenengan setiap bulan begitu keliling begitu ya karena ada hal lainnya. Apa artinya itu? Iya kan ada ya blended learning, blended monitoring juga ada supervisi. Terus tiap mulai ya di Bapak Ibu ya. Iya jadi samakan aja gitu. Ya. Apalagi? Oh enggak ada sudah. Sudah, Bu. Nah, belum. Pak Eko tadi, Pak Eko tadi bilangnya apa tindak lanjut ya? Nah, saya tindak lanjut. Sebentar, paling cuma satu kalimat. Nah, saya menginginkan kegiatan ini nanti ditindaklanjuti di MGMP. Contoh misalnya kegiatan apa? Asesmen itu di kurikulum Merdeka kan ada 3 toh? Ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah, pertanyaan saya menginginkan MGBK itu kan sudah aktif. Nah, tolong itu nanti dipetakan dengan benar. Kalau asesmen diagnostik itu kan ada 2, ada akademik, ada non akademik. Nah silakan nanti yang berhubungan dengan, nah itu kan ahlinya orang-orang BK kan itu untuk memetakan karakteristik siswa itu. Iya. Jadi silakan nanti harapan saya itu jenengan itu nanti begitu tahun 2022. 2023, 2024 ini tuh sudah take off dalam pesawat itu sudah siap untuk tinggal landas. Kan ini kan sudah dipekali pengetahuan sudah oke semua wis ulang-ulangan lah wis pokoknya. Iya ibarat ini ya pengetahuannya itu sudah lah. Wis pokoknya secara konsep itu sudah memahami betul. Ya, jadi nanti harapan saya itu bisa diimplementasikan. Yang kemarin gitu. Termasuk orang yang beruntung. Itu nggih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pulang nanti itu berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan semoga panjenengan semua tetap sehat walafiat dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi jenengan di kegiatan ini. Terima kasih buat semuanya. Buat panitia harus kuatir, pokoknya KP semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, sehingga apa yang mensupport kegiatan ini sampai kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan berakhir dengan baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah mari kita tutup kegiatan ini, kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka KMA 347 tahun 2002. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Terkait dengan sertifikat kegiatan ini akan kami titipkan ke kepala sekolahnya masing-masing karena sekarang masih proses
kepala madrasah masing-masing. Terima kasih ke kepala madrasah masing-masing karena Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.